Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan membandingkan modem Orbit Starlight dengan modem Advanced CPS Star. Kedua device ini merupakan salah satu modem bundling dari Telkomsel Orbit. Untuk Orbit Starlight ini saya dapat di harga 549.000 dengan spesifikasi kategori jaringan Cat4, Wi-Fi 2,4 GHz dan up to 32 user secara bersamaan. Sedangkan modem Advanced CPS Star saya dapat di harga 699.000, lebih mahal dari Orbit Starlight. Sama ya, untuk kategori jaringan LTE-nya dia sudah Cat4, Wi-Fi 2,4 GHz dan up to 32 user secara bersamaan. Yang membedakan antara keduanya, untuk Advanced CPS Star sudah dibekali dengan baterai dengan kapasitas 2000 mAh. Jadi nggak perlu takut ya, ketika listrik padam maka modem pun masih tetap bisa menyala. Dan juga sudah dilengkapi dengan antena. Untuk Orbit Starlight belum dilengkapi. Ketika membeli modem Orbit Starlight, maka paket yang didapat antara lain modem itu sendiri, kartu petunjuk aktivasi, kabel LAN, adapter power, kartu perdana Telkomsel Orbit, dan kartu garansi. Sedangkan untuk modem Advanced CPS Star, paket yang didapat antara lain modem itu sendiri, baterai, kabel LAN, adapter power, kartu petunjuk aktivasi, kartu perdana Orbit, kartu garansi, buku panduan untuk pengguna, dan 2 buah antena. Sesuai ya dengan harga yang ditawarkan. Saatnya kita bahas fisik modemnya terlebih dahulu. Di bagian depan terdapat lampu indikator power, indikator upstream dan downstream, indikator Wi-Fi, indikator LAN, dan indikator kualitas penerimaan sinyal. Di bagian atas terdapat satu tombol, yaitu tombol WPS. Di bagian belakang terdapat 2 port LAN, lubang reset, tombol power, dan port powernya. Di bagian bawah terdapat informasi defaultnya, dan terdapat cover yang dapat dibuka. Di dalamnya terdapat slot SIM card dan port USB untuk update firmware. Sedangkan di Advanced CPS Star terdapat lampu indikator power, indikator Wi-Fi, indikator upstream dan downstream, dan lampu indikator kualitas penerimaan sinyal. Di baliknya terdapat 2 port antena, ada port USB untuk update firmware, tombol WPS, Wi-Fi, port LAN, port power, dan tombol powernya. Ada cover yang dapat dibuka. Di dalamnya terdapat slot SIM card, lubang reset, dan port untuk baterai. Oke, setelah sudah diaktifasi, saatnya kita bandingkan speed testnya. Dengan sama-sama menggunakan kartu Telkomsel Orbit, siapa ya yang lebih unggul? Kita lihat ya sama-sama. Nah, sudah masuk di aplikasi speed test. Saya pilih server PT Telekomunikasi Indonesia. Kali ini pengetesan download dengan menggunakan modem Orbit Starlight. Diperoleh 33,1 Mbps dan 28,4 Mbps untuk uploadnya. Lanjut ke pengetesan kedua. Kali ini ping naik ke 32 ms yang tadinya 28 ms di pengetesan pertama. Diperoleh 35,1 Mbps untuk downloadnya dan 24,9 Mbps untuk uploadnya. Pengetesan ketiga ping yang didapat turun ya ke 29 ms dan kecepatan downloadnya diperoleh 13,4 Mbps dan 26,4 Mbps untuk uploadnya. Ini dia hasil speed test modem Orbit Starlight. Oke, lanjut saatnya pengetesan di modem Advanced CPS Star. Kembali ke aplikasi speed test. Untuk server sama ya, PT Telekomunikasi Indonesia. Kali ini ping 36 ms. Diperoleh 19,6 Mbps untuk downloadnya dan 14,4 Mbps untuk uploadnya. Lanjut ke pengetesan kedua. Ping kali ini 34 ms, turun sedikit ya dari pengetesan yang pertama. Diperoleh kecepatan downloadnya 11,4 Mbps dan 13,3 Mbps untuk uploadnya. Lanjut ke pengetesan ketiga.
dan ping kali ini 38 millisecond. Ini naik ya dari pengetesan sebelumnya. Kali ini diperoleh 16 Mbps untuk downloadnya, dan untuk uploadnya diperoleh 14,1 Mbps. Oke, ini dia hasil perbandingan speed test antara kedua modem tersebut. Untuk hasil speed testnya unggul Orbit Starlite ya. Pengalaman saya bermain game Mobile Legends menggunakan modem Orbit Starlite masih lancar ya. Walaupun pingnya kadang naik turun sampai kuning, tetapi tidak sampai lag. Ya menurut saya untuk penggunaan pribadi sih masih oke. Sama ya untuk modem Advance CP Star, untuk bermain game Mobile Legends masih lancar, walaupun pingnya naik turun sampai kuning, tapi masih belum terasa lag. Untuk penggunaan pribadi juga masih oke-oke saja ya menurut saya. Jadi kesimpulannya ada plus minusnya ya teman-teman. Untuk speed testnya Orbit Starlite lebih unggul ya, tetapi belum ada port antenanya. Lain cerita ya jikalau Advance CP Star ditambahkan dengan antena eksternal, misalnya Yagi, Grid maupun Preodic, maka alhasil speed testnya mungkin bisa lebih unggul. Jika listrik padam pun masih bisa tetap menyala ya, karena sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 2000 mAh. Saya pribadi sih lebih prefer ke modem Advance CP Star, tetapi balik lagi dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Oke, cukup sekian video perbandingan modem Orbit Starlite dengan modem Advance CP Star dari channel Mas Jri. Seperti biasa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.